Ada Suzuki Futura yang carry ini 26 juta. Ini tahun 2000. Buat teman-teman yang tertarik dengan Ayla X 2017 manual transmission, harga di 53 juta rupiah sekarang. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan CR-V 2003, ini ada di depan kita. Ini masih terkategori C. Di open cuma di 88 juta rupiah untuk Brio RS nih guys. Jadi buat teman-teman yang tertarik, masih ada 2 Hiace 182 dan 222 juta. C26, Pajero Sport, ada Fortuner juga, dan di belakang ada VRZ juga. Nah, ini masih banyak banget nih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang SmartBit, dan kita akan coba cek nih unit-unit yang akan dilelang pada event lelang berikutnya di Balai Lelang SmartBit ini. Buat teman-teman yang belum tahu tentang Balai Lelang SmartBit, cek di deskripsi video gue ini, ada informasi lengkap tentang Balai Lelang SmartBit. Dan jangan lupa follow Instagram Dozo21 serta subscribe channel ini biar selalu mendapatkan update terbaru dari Dozo21. Seperti apa unit-unitnya? Sekilas saja nih, kita langsung screening unit-unit yang ada di Balai Lelang SmartBit untuk event lelang berikutnya. Ikutin aja terus video ini sampai selesai. Oke guys, kita ke unit pertama nih, kita screening dulu. Ada Ayla. Guys, di depan kita ada Ayla M manual transmission 2016 nih guys, dengan pajak mati di bulan 3 2020 kemarin, eksterior C, interior C, mesin C, di opennya di 65 juta rupiah. Kita coba screening. Ini guys penampakan dari Ayla M 2016 manual transmission. Eksteriornya kusam ya karena belum cuci dan juga harus dipoles lagi, banyak baretan kasar di bagian eksteriornya. Headlamp masih oke, belum ada fog lamp di unit ini. Untuk di bagian velgnya kaleng seperti biasa, bawaan dari pabrikannya dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 30-40%. Sisanya sih masih terkondisi oke ya, dan ini ada beberapa baretan-baretan kasar. Lalu di sini banyak kusam nih guys, dengan velgnya nih belang oplosannya seperti ini. Lalu kita cek di bagian sisi belakangnya kurang lebih seperti ini, dan ini eksteriornya masih terkategori cukup lah. Oke guys, untuk di bagian interior kalau kita lihat di bagian odometer ini sudah di 145 ribuan. Agak kusam nih guys di bagian joknya, terus di bagian setir dan juga bagian dashboardnya. Plafonnya juga agak sedikit kusam, sisanya ini masih terkategori cukup. Oke guys, ini adalah Ayla M 2016 manual transmission, eksterior C, interior C, mesinnya juga masih terkategori C. Di open di Balai Lelang SmartBit di harga 65 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung cek di Balai Lelang SmartBit. Lanjut guys, tadi ada yang hitam, sekarang putih nih guys. Di depan kita nih ada Ayla X, kita langsung cek aja dulu. Oke guys, di depan kita ini adalah Daihatsu Ayla X 1000cc ya, tahun 2017, automatic transmission, BPKB ready, pajak mati di bulan 6 2018. Nih sayang jadi PR nih. Nah, di open di 68 juta rupiah. Kita coba screening. Oke guys, di depan kita nih ada Ayla X 2017 dengan kondisinya serba C ya, eksterior C, interior C, mesin C. Kalau kita screening di bagian eksterior ini sudah terlihat repaint, tapi kondisinya masih cukup oke. Headlamp, fog lamp masih terkategori cukup, dan ini di bagian velg masih OEM dari bawaan Daihatsu. Lalu kalau kita cek di bagian interior nih, mumpung lagi kebuka, dashboardnya ini masih oke, odometernya 44 ribuan, dan kondisi sarung joknya warna biru ya, dengan trim bawaan pabriknya masih terbilang cukup oke. Plafon agak sedikit kotor, dan ini dalamannya kalau gue bilang sih masih terbilang cukup baik ya dibanding Ayla M yang tadi. Lanjut di bagian belakang sudah ada tambahan reflektor ya di bagian stop lampnya, jadi sudah terlihat lebih oke. 2 titik sensor parkir, spoiler, dan juga wiper nih ada, tapi belum di fogger pastinya untuk di kaca belakangnya. Masih terbilang cukup oke banget sih kalau menurut gua guys untuk di bagian eksterior, interior, dan juga mesinnya. Oke, buat teman-teman yang tertarik dengan Ayla X 2017 manual transmission, ada di depan kita, sayang PR di pajak bulan 6 2018 kemarin. Ini eksterior C, interior C, mesin C, di open di harga 68 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik buruan langsung cek di Balai Lelang SmartBit. Oke, lanjut kita ke mobil old school 50 jutaan nih guys. Ada Kijang kapsul. Oke guys, di depan kita nih ada Kijang LSX, yang ini adalah long chassis tahun 2003 dengan pajak mati di bulan 5 2019 kemarin, BPKB-nya ready di 7 hari kerja, eksterior C, interior C, mesin C. Cuma nanti kita coba cek di open di harga 50 juta rupiah. Oke guys, kalau kita lihat di bagian eksterior dari si Kijang kapsul ini, kondisinya sih sudah kusam ya.
sudah repaint pastinya tahun 2003, wajar. Headlamp kusam, tapi untuk di bagian sen dan fog lamp nih masih terkategori cukup sih kalau menurut gua. Untuk di eksterior nih kayaknya butuh di repaint lagi nih guys, satu body, dan juga ada beberapa yang butuh di repair juga bodinya. Velg sudah pasti bukan bawaannya lagi, tapi velgnya alloy tapi cukup belang ya. Dengan kondisi ban pun juga belang ya, rata-rata sekitar 20-30% kondisinya. Oke, di bagian sisi sebelah kiri unit ini kita sudah bisa ngelihat ada X repair dari bumpernya, sudah dikaitkan dengan kawat ya seperti itu atau kabel, baretan kasar, dan di bagian atas ini juga sudah rusak bagian catnya ya, sudah pernah ditutup dempul dan sebagainya. Ada beberapa bagian cat yang sudah pecah dempulannya. Lalu di sini sudah ada bekas karat juga untuk di bagian sealernya, jadi harus di repair lagi nih kalau seluruh bodinya menurut gua. Sisanya sih terbilang kusam dan beberapa baretan kasar tampak ya di mobil ini. Sudah ada N-bar nih di bagian belakang, muffler sudah gantian, dan ini masuk ke 1800 cc ya guys. Spoiler sudah ada, roof rail di bagian atas juga ada, belum di fogger. Stop lamp terbilang cukup ya, belum ada sensor parkir, dan ini adalah kondisi di bagian belakang. Sedikit kita cek di bagian interior, head unitnya sudah diganti dengan monitor double din. Joknya trim bawaan pabrik blue drew seperti ini, layout dashboard dan juga setir agak sedikit kusam tapi masih cukup ya, karena ini terbilang kondisi seperti ini 2003 masih dalam kondisi cukup oke lah. Oke, buat teman-teman nih yang tertarik dengan Kijang kapsul LSX 2003 manual transmission, di depan kita ada nih 1800 cc. Eksteriornya agak kurang, interiornya cukup, mesinnya terkategori C. Ini di open di harga 50 juta rupiah. Nah, buat teman-teman yang tertarik nih dengan Kijang kapsul 50 jutaan, ada di depan kita di Balai Lelang Smart Beat. Nah, ini kita screening aja nih, ada beberapa deret nih mobil, kita cek aja harganya karena ini pernah kita review ya. Nah, ini di depan kita nih ada Grand Max Box ya 2014 manual transmission 1300 cc dengan pajak mati di bulan 8 2020. Sekarang turun di harga 50 juta rupiah. Nah, ini kondisi yang pernah kita review kemarin guys, sudah turun di 50 juta rupiah dengan eksterior C, interior C, mesinnya terkategori C. Ini adalah Grand Max Box-nya. Lalu X-Trail nih guys, kita langsung screening lagi. Udah turun harga apa belum? Oke, di depan kita nih ada X-Trail 2010 automatic transmission. Notis pajaknya nih nggak ada ya, jadi STNK-nya nggak ada. Eksterior C, interior C, mesin C, sekarang di open di 70 juta rupiah. Nah, ini adalah kondisi X-Trail yang kemarin kita review. Harganya sudah sekarang di 70 juta rupiah. Eksterior C, interior C, mesin C. Nah, ini buat teman-teman yang tertarik nih langsung aja coba cek di Balai Lelang Smart Beat. Ada X-Trail 2010 di depan kita, harga 70 juta rupiah. Lanjut nih guys, yang ditanya-tanya juga banyak orang sudah turun harga atau belum. Nah, nih di depan kita nih ada Hyundai H1, tapi bukan yang Royal ya, ini 2500 cc solar juga. Eksterior C, interior C, mesin C juga nih guys. Sekarang harganya masih di 125 juta rupiah. Nah, ini masih belum turun juga nih guys. Ini adalah kondisi di bagian mesinnya masih terbilang cukup normal. Mesin diesel 2500 cc CRDI ya sistemannya. Nah, untuk di bagian sisi sebelah kanannya seperti ini dengan kondisinya masih serba cukup lah. Nah, ini buat teman-teman yang tertarik dengan Hyundai H1 2500 cc masih unsold nih guys. Eksterior C, interior C, mesin C, ini tahun 2011 automatic transmission. Di open masih di 125 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik buruan cek di Balai Lelang Smart Beat. Satu lagi yang kemarin kita review nih, Corolla Altis, harganya sudah turun atau belum, kita coba cek. Oke guys, ini di depan kita ada Toyota Corolla Altis 2010 automatic transmission, atau pajaknya nggak ada, dan di open masih di 70 juta rupiah. Kita coba cek. Oke guys, ini adalah kondisi dari Altis 2010 automatic transmission yang pernah kita review ya. Dengan eksteriornya kurang, menurut gue interiornya cukup, mesinnya terkategori C, sedikit arah ke D. Sudah kusam seperti ini ya di bagian depannya, di bagian bumpernya pun juga sudah renggang termasuk bagian fendernya, dan sisanya nih butuh banyak perbaikan. Ini masih di open di harga 70 juta rupiah, jadi buat teman-teman yang tertarik langsung buruan cek di Balai Lelang Smart Beat. Oke, Brio yang merah nih masih ada, pernah kita review kemarin. Sekarang di open masih di 90 juta rupiah guys, belum turun. Ini adalah Brio tipe E manual transmission tahun 2015 ya. Eksterior C, interior C, mesin C, pajak mati di bulan 9 2019 kemarin. Di open masih di 90 juta rupiah. Nah, ini kondisinya nih guys. Ini adalah Brio Satya atau Brio E 2015, eksterior C, interior C, mesin C, masih di open di 90 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik buruan cek di Balai Lelang Smart Beat.
Oke guys, lanjut sebelahnya nih ada yang tipe RS-nya. Yuk kita coba cek ya. Di depan kita nih ada Brio RS guys tahun 2018, automatic transmission dengan nota pajak di bulan 7 2019 kemarin. Sayang ya, cuman BPKB-nya ready guys. Di open di 88 juta rupiah. Nih harganya cukup menarik kalau gue bilang untuk RS 2018 Brio ya. Nah, ini adalah penampakan dari Brio RS, masih kondisi serba cukup dan ini masuknya ke kategori cukup baik sih. Headlamp masih oke, fog lampnya juga masih terkategori cukup baik. Velg masih bawaan alloy two tone ya, hitam sama chrome seperti ini dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 40-50%. Masih cukup presisi untuk di bagian nut-nutnya. Kita coba cek di sisi satunya. Ini adalah di bagian sisi sebelah kanan dari Brio RS. Ada beberapa bercak-bercak yang butuh di salon lagi nih guys, atau dipoles lagi karena sudah agak sedikit kusam ya catnya. Cuman ini masih terkategori cukup baik sih menurut gua. Agak sedikit renggang di bagian bumper sebelah kanan depannya, jadi ini harus di repair lagi. Coba kita cek nih di bagian belakangnya seperti apa. Kalau untuk nut-nutnya sebelah sisi kanannya ini masih oke. Nah, ini adalah di bagian belakang dari Brio RS, masih terkategori cukup baik, masih ada spoiler dan juga wipernya. Lalu ini masih terkategori oke banget sih kalau menurut gue ya, butuh dicuci dan dipoles saja karena catnya agak sedikit banyak water spotting dan juga kusam. Oke, sedikit kita cek di bagian interiornya, masih terbilang cukup oke guys. Head unit sudah monitor double din, dashboard setir masih oke, jok trim bawaan pabrik dan plafon masih cukup oke nih kalau menurut gua. Di bagian interior no doubt ya, masih terbilang cukup baik. Oke, buat teman-teman nih yang tertarik dengan Brio RS 2018 automatic transmission ada di depan kita nih. Sayang pajaknya mati ya guys. Di bulan 7 2019 kemarin, eksteriornya C, interior C, mesinnya masih terkategori C. Di open cuman di 88 juta rupiah untuk Brio RS nih guys. Jadi buat teman-teman yang tertarik, buruan cek di Balai Lelang SmartBit. Lanjut nih guys, ada beberapa pickup dengan kondisi apa adanya. Gue langsung screening aja ya. Ada Suzuki Futura yang carry ini 26 juta. Ini tahun 2005, pajak mati di bulan 10 2019 kemarin. Eksterior kurang, interior kurang, mesinnya terkategori C arah ke D. 26 juta nih guys, pernah kita review ya. Cuman baknya sudah dibikin mega atau dibikin agak large. Lalu kita ke sebelahnya nih. Nah, ini aja juga Suzuki Carry Futura yang ini tahun 2012, eksterior kurang, interior kurang, mesinnya terkategori kurang. Pajak mati di bulan 6 2020 kemarin, di opennya 38 juta rupiah nih guys. Nah, ini yang sudah banyak kroposnya, banyak baret-baretan kasar, kondisi baknya juga sudah banyak mengarat ya. Nah, ini ada di bagian sisi sebelah kiri dari depannya ada beberapa baretan dan juga sudah banyak karat di bagian sisi bodinya, jadi harus banyak repair nih guys. Di open di 38 juta rupiah. Jadi buat teman-teman nih ada dua pickup carry di harga 26 juta dan 38 juta. Buruan cek di Balai Lelang SmartBit. Jangan lupa cek di Balai Lelang SmartBit, download di App Store atau di Play Store handphone teman-teman semua. Lanjut nih guys, ada dua mobil kemarin yang masih unsold. Kita coba cek nih untuk screening di bagian datanya. Ini depan kita ada Honda CR-V tahun 2003, automatic transmission, pajak mati di bulan Februari 2020, eksterior C, interior C, mesin C, 53 juta rupiah sekarang dari 55. Oke, ini adalah kondisi di bagian CR-V, tapi kalau menurut gue nih kondisinya agak serba D ya, mesin, interior dan eksterior. Kusam, agak kurang kerawat seperti ini, tapi kondisi bannya kurang lebih sekitar 40-50%. Jadi ini butuh di touching lagi ya. Untuk di bagian headlamp dan fog lampnya ini kusam banget. Lalu untuk di bagian catnya ini teman-teman juga bisa lihat ya, sudah sangat-sangat kusam. Ada beberapa bagian bumper renggang dan masih cukup presisi sih untuk di bagian nut-nutnya. Tapi ini eksterior interiornya nih butuh di salon kembali atau di repair kembali, terus di touch up lagi guys. Harga di 53 juta rupiah sekarang. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan CR-V 2003, ini ada di depan kita. Lanjut sebelahnya masih unsold juga nih, Yaris Bapau nih guys. Kita cek dulu datanya. Nah, ini agak kurang kelihatan nih. Ini adalah Toyota Yaris 2011 ya guys. Tipe S automatic transmission. Nota pajaknya nggak ada, dan di sini eksterior C, interior C, mesin C, di open di 95 juta rupiah sekarang. Kita langsung cek sedikit fisiknya. Ini guys, di depan kita Yaris masih unsold nih. Memang masih serba C kalau menurut gua. Di bagian eksterior sudah repaint ya, seperti ini kondisinya, tapi masih terbilang butuh dipoles kembali. Velg masih bawaan dari Toyota atau Yarisnya dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 50-60%. Headlamp sudah kusam, fog lampnya masih terkategori cukup, hanya saja garnish chrome di bagian fog lamp untuk di sebelah kanannya sudah nggak ada. Nah, kalau di bagian sebelah kirinya ini masih ada garnish chrome-nya walaupun sudah sedikit korosi.
agak kurang sedikit presisi di bagian bumper depan dan juga belakang sebelah kiri. Sisanya sih masih terkondisi oke. Ini tipe S, sudah ada side skirt dan juga beda di bagian bumper depan dan belakang ya. Sudah ada semi lip seperti ini dan juga di belakang sudah ada semi diffusernya. Nah ini yang tertarik nih dengan Yaris Bakpao S 2011 automatic transmission, exterior C, interior C, mesin C. Di open sekarang di 95 juta rupiah nih. Jadi teman-teman yang tertarik langsung buruan cek di Balai Lelang Smartbit. Lanjut satu lagi nih guys, pick up Carry Futura tahun 2011 dan ini masih unsold nih guys. Pajak mati di bulan 3 2020 kemarin. Masih serba kurang juga ya. Exterior D, interior D, mesin D. Di open di 43 juta rupiah. Nah, ini adalah kondisi dari eksteriornya. Kusam, headlampnya juga sudah sedikit pernah kemasukan air, bumpernya juga sudah mengarat, penyok seperti ini. Kusam di bagian sisi sebelah kanan dan di bagian baknya ini sudah dikasih bondek, tapi kondisi kurang lebih banyak karatnya ya. Ini harus butuh di repair lagi untuk di bagian eksteriornya. Nah, ini di bagian sisi sebelah kanan sudah ada penyok ya di bagian pintu sebelah kirinya. Ini adalah bagian bak, pintu belakangnya sudah agak kusam dan berkarat. Ini di bagian interiornya kurang banget ya kalau menurut gua ya. Jadi ya apa adanya seperti ini nih. Oke ini guys, tetap masih unsold Carry Futura Pickup 2011. Eksteriornya kurang, interior kurang, mesinnya terkategori kurang. Sekarang di open di 43 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, tadi pickup sudah terjumlah 4 ya dengan Carry Futura yang di depan kita ini. Yang tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Smartbit. Lanjut nih guys, masih ada unit-unit yang unsold juga nih. Unit premium dari Elgrand, Lexus RX 270. Terus di depan kita nih masih ada Innova Diesel 2400cc 2019 dan juga BMW seri 3. Ini masih unsold ya. Yang di sini masih harganya belum turun di 755 juta rupiah. Lalu juga masih ada Toyota Hiace guys. Nah, ini masih unsold juga nih guys. Yang 2012 182.500.000 dengan kondisi masih serba C warna putih nih masih unsold ya. Nota pajaknya yang nggak ada. Lalu berikutnya di sini ada Hiace. Nah, ini datanya ada di sini nih. 2014 nih guys. Ini adalah Toyota Hiace 2014. Warnanya putih juga, cuman sudah dicat warna silver karena sesuai dengan warna perusahaannya. Nota pajaknya nggak ada. Di opennya ini masih di 222.500.000. Nah, ini adalah kondisi dari Hiace 2014 nya nih guys. Masih unsold nih, dan ini masih ada dua Hiace 182 dan 222 jutaan. Jadi buat teman-teman yang tertarik buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbit. Oke guys, masih banyak banget nih unit-unit yang bakal dilelang di Balai Lelang Smartbit. Dari ada Nissan HWS seperti ini depan kita nih, C26, Pajero Sport, ada Fortuner juga, dan di belakang ada VRZ juga. Nah, ini masih banyak banget nih guys. Lalu di bagian sebelah sana juga masih ada pickup dan beberapa jenis mobil lainnya ya, termasuk Mobilio dan Brio. Lalu juga ada Wuling dan sebagainya. Nah, ini adalah unit-unit yang akan dilelang pada pekan berikutnya di Balai Lelang Smartbit. Dan ini teman-teman bisa langsung cek di aplikasinya. Ada websitenya dan juga ada aplikasinya, teman-teman cek langsung di deskripsi video gue ini atau langsung download aplikasinya di App Store atau di Play Store handphone teman-teman semua. Jangan lupa juga di follow Instagram Dozo21 dan subscribe channel ini biar mendapatkan update terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.